Hai semua, bertemu lagi dengan Ririn dalam program kesayangan kita, Ngulik Sejarah hanya di Unhas Historia. Di episode kali ini kita akan menyusuri jejak sejarah salah satu bangunan ikonik di kota Makassar, Gereja Katedral Hati Yesus yang Maha Kudus atau yang dikenal dengan Gereja Katedral Makassar. Dari masa kolonial, masa perang hingga tragedi modern, katedral ini telah menjadi saksi bisu dinamika zaman. Inilah Unhas Historia. Jejak awal Katolik di Sulawesi Selatan dimulai sejak tahun 1537 ketika dua bangsawan Makassar, Antonio dan Miguel, dipermandikan di Ternate. Namun tonggak penting baru tercipta di tahun 1892 saat Pastor Adrianus Johannes Asselborgs menetap di Makassar. Tahun 1898 pembangunan gereja dimulai. Arsitek pertamanya adalah Swartbold, perwira seni Belanda, dan dilanjutkan oleh S. Visser, seorang Tionghoa dermawan, Tio Atek, menjadi pelaksana pembangunan. Setelah jendela-jendela besi dari Belanda tiba, berdirilah sebuah gereja dengan menara kecil dan 20 menara mini yang ikonik hingga hari ini. Seiring bertambahnya jemaat, gereja ini direnovasi besar-besaran. Pilar dan dinding lama dibongkar, menara besi dilepas dan dibangunlah menara besar yang langsung menghadap ke pintu utama. Renovasi rampung menjelang Paskah pada tahun 1940. Namun tak lama pada 9 Oktober 1943, bom sekutu menghantam kawasan sekitar gereja. Ledakan merusak kaca jendela di belakang altar dan membuat atap bocor. Meskipun sulit untuk mendapatkan bahan perbaikan pada masa itu, seorang dermawan asal Belanda, yaitu seorang saudagar kaya bernama Pieter J. Hendrik, menyumbangkan kaca warna baru untuk menggantikan kaca yang rusak. Kaca-kaca ini bukan hanya sekedar bahan pengganti, tetapi juga menambah keindahan dan kekhasan interior gereja. Hingga kini, kaca warna tersebut masih terlihat di beberapa bagian gereja, menjadi simbol pemulihan dan keteguhan iman jemaat setelah tragedi perang. Pasca perang, gereja katedral aktif dalam pelayanan iman, pendidikan, dan kesehatan. Rumah sakit Stella Maris berdiri, sekolah-sekolah Katolik tumbuh, dan para suster hadir membantu masyarakat. Sejak 1937, katedral ini menjadi pusat prefektur apostolik hingga akhirnya pada 24 Januari 1961, gereja ini resmi menjadi pusat keuskupan agung Makassar. Seiring terbentuknya hierarki Gereja Katolik Indonesia. Namun sejarah gereja katedral juga diwarnai tragedi. Pada Minggu Palma 28 Maret 2021, dua pelaku bom bunuh diri meledakkan diri di gerbang gereja, tepat setelah misa kedua berakhir. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah saat jemaat mulai keluar dari gereja. Kedua pelaku pria dan wanita diketahui sebagai bagian dari jaringan Jamaah Ansarut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS. Mereka mencoba masuk ke dalam area gereja, namun dicegah oleh petugas keamanan gereja yang menjadi salah satu korban luka berat. Sebanyak 20 orang terluka akibat ledakan ini, termasuk petugas keamanan dan jemaat. Tidak ada korban jiwa dari pihak jemaat, namun serpihan bom menghancurkan sebagian pagar gereja dan menciptakan trauma mendalam di kalangan masyarakat. Tragedi ini mengguncang Indonesia, namun juga menjadi momentum solidaritas lintas iman. Berbagai tokoh agama dan masyarakat hadir menyampaikan dukungan, simbol-simbol kedamaian seperti lilin, bunga, dan doa bersama
menjadi lambang harapan dan keberanian melawan teror. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sebagai pastor paroki katedral yang baru berjalan 1 tahun lebih, ingin menyampaikan kepada kita tentang sejarah singkat gereja katedral. Jadi gereja katedral ini menggambarkan juga tentang keberadaan dari umat Katolik di Makassar. Dan karena umat membutuhkan tempat untuk beribadah, maka di situ ada gereja meskipun gerejanya sederhana. Maka kalau kita berbicara tentang sejarah gereja katedral, kita merayakannya ketika pada tahun 1892 ada seorang pastor yang bernama Pastor Hasselbergs, Yesuit. Dia datang dari Larantuka dan menjadi pastor di Makassar yang melayani umat di Makassar dan tinggal di Makassar, yaitu umat yang ada di gereja katedral. Maka tahun 1892 dijadikan sebagai awal dari keberadaan gereja katedral. Meskipun pada saat itu belum disebut sebagai gereja katedral karena saat itu katedral belum menjadi sebuah keuskupan. Ya, jadi masih bagian dari keuskupan Manado. Jadi menarik kalau kita lihat sejarah dari gereja ini, ketika pastor datang melayani di gereja katedral, rupanya gerejanya itu belum diberkati. Nanti pada tahun 1915 ada seorang pastor yang bernama Pastor Huygens dari juga tarekat Yesuit datang di Makassar. Dan pada saat itu gereja karena belum diberkati, maka diadakan persiapan untuk melaksanakan pemberkatan gereja menjelang pesta Hati Maha Kudus Yesus. Jadi pemberkatan gereja yang dilakukan oleh pastor itu bertepatan dengan perayaan di dalam gereja, yaitu perayaan Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan itulah awal dari pemberian nama katedral dengan pelindung Hati Yesus yang Maha Kudus dari tahun 1915. Jadi kalau kita lihat sejarahnya bahwa nanti pada tahun 1961 ketika keuskupan-keuskupan di Indonesia juga berdiri, maka Makassar juga menjadi sebuah keuskupan. Nah, ketika Makassar sudah mempunyai keuskupan, lalu tentunya sudah ada menjadi pemimpinnya yang disebut dengan uskup. Nah, wilayah Keuskupan Agung Makassar ini meliputi beberapa provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pemimpin dari umat Katolik yang berada di wilayah ini, itulah yang disebut dengan uskup. Nah, uskup Keuskupan Agung Makassar, dan tahtanya itu ada di dalam gereja katedral, yang dalam gereja disebut dengan nama katedra. Jadi ada kursinya, di mana kursi itu adalah kursi tempat di mana uskup itu dinyatakan sebagai pemimpin atas umat Katolik.
yang dalam bahasa Latin disebut dengan istilah katedra. Itulah asal kata dari kata katedral, bahwa di situ adalah tempatnya uskup. Jadi boleh dikatakan dalam gereja Katolik, gereja katedral ini adalah induk dari semua gereja-gereja yang ada di dalam wilayah Keuskupan Agung Makassar di 3 provinsi sekarang ini. Jadi menarik bahwa katedral ini juga menyangkut sejarah bangsa ini, sejarah bukan politik juga. Jadi kita tahu bahwa ketika gereja katedral ini yang berada di Makassar ini, pada saat itu wilayah sekitar Makassar ini dikuasai oleh Jepang, Nippon, maka sekutu yang berusaha merebut kembali Makassar itu menjatuhkan beberapa bom. Dan salah satu bom yang cukup besar itu jaraknya tidak terlalu jauh dari gedung gereja katedral. Sehingga juga gedung gereja katedral itu terkena. Itulah yang disebut sebagai bom yang pertama. Lalu kejadian yang terakhir itu tahun 2020, ya kita tahu bersama bahwa ada rencana untuk melaksanakan pengeboman, tapi itu adalah bom bunuh diri. Tapi syukur bahwa bom itu diledakkan tidak di dalam gerejanya, tetapi di pagar gereja katedral karena petugas keamanan khususnya dari internal katedral dapat cepat menghalau sehingga bom itu tidak meledak di dalam gereja, tetapi di pagar di gereja katedral sendiri. Jadi kalau dikatakan ada 2 kali bom, ya ada memang 2 kali. Yang pertama itu sejarah politik, yang kedua itu adalah bom bunuh diri, dan tentunya motifnya itu adalah pihak kepolisian yang mengetahui. Ya, jadi beberapa pihak memang menjadikan gereja katedral itu sebagai tempat untuk melakukan studi tentang arsitektur. Jadi kalau misalnya ke gereja katedral sekarang ini karena sudah dilakukan renovasi, maka bagian di depan gereja katedral itu juga memuat sejarah arsitektur di dalam gereja Katolik. Ya ada yang mengatakan neogotik dan sebagainya, tetapi coba dipadukan dengan unsur lokal. Dia ada motif-motif dari lokal. Tapi secara garis besar orang mengatakan ini arsitektur neogotik, untuk dapat mungkin membandingkannya dengan gereja-gereja lain di Eropa. Nah, karena gereja ini tidak dapat lagi menampung umat kalau ada perayaan-perayaan, maka diusahakan supaya ada gereja yang lebih besar yang menampung umat lebih banyak. Nah, ini menjadi suatu yang tidak mudah karena bangunan gereja katedral sendiri adalah disebut sebagai cagar budaya. Sehingga melalui diskusi, melalui penelitian yang cukup panjang dan juga diskusi yang cukup intens, lalu dari pihak cagar budaya menyatakan bahwa bagian di depan dari gereja katedral itu harus tetap tinggal. Maka nanti kalau misalnya kita perhatikan gereja katedral ini, bangunan yang lama tetap berada di posisi yang sama, bahkan lantainya lebih rendah daripada jalan raya. Lalu gereja yang baru ini itu ditambahkan di bagian belakang yang dapat menampung jemaat sampai 800 orang. Nah, ini juga merupakan suatu yang menarik karena harus dilakukan suatu kajian secara arsitektur sehingga baik gereja yang lama dan baru ini ada kesatuan dan boleh dilihat saja dari dalam, kalau masuk bahkan dari luar kita bersyukur bahwa kesatuan itu tetap terjaga, gereja lama dengan gereja baru. Ya, jadi gereja katedral ini boleh dikatakan menampung umat yang berada dalam wilayah katedral sendiri. Tidak terlalu luas, bahkan di Makassar yang paling kecil. Ya, sekarang jumlah umat dalam wilayah katedral ini tidak sampai 1.000 jiwa. Tetapi
yang datang beribadah pada hari Minggu itu bisa 1.500 sampai 2.000 orang. Mengapa? Ya seperti tadi bahwa gereja katedral itu adalah gereja induk. Itu pertama. Jadi orang pasti umat Katolik itu bukan hanya di Makassar, tapi umat Katolik yang datang ke Makassar itu kadang mereka mengikuti perayaan Ekaristi di gereja katedral. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, tetapi yang datang untuk perayaan Ekaristi itu jauh lebih besar. Mengapa? Karena umat Katolik sendiri mungkin merasa lebih senang atau itu ini saya misa di gereja katedral. Yang kedua juga bahwa gereja katedral ini terletak di pusat di kota Makassar, di samping lapangan Karebosi, yang dapat dicapai dari mana saja, mudah dicapai. Jadi orang datang ke sini juga untuk ikut perayaan Ekaristi, oleh karena letaknya strategis, ya mudah dicapai. Ya itu beberapa alasan sehingga umat tetap rajin atau umat tetap melimpah untuk mengikuti perayaan di tempat ini. Kini gereja katedral kembali direnovasi demi memenuhi kebutuhan jemaat. Dengan kapasitas hanya 200 kursi dan kondisi fisik yang menua, gereja disiapkan untuk menyambut generasi baru. Hingga hari ini, lebih dari 14.860 orang telah dibaptis dan 2.567 pasangan diberkati di sini. Dari masa ke masa, katedral ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi simbol keteguhan iman dan harapan yang tak pernah padam. Dari zaman Portugis hingga kemerdekaan, dari penjajahan hingga perdamaian lintas iman, Gereja Katedral Makassar tetap berdiri teguh. Di tengah kota yang terus tumbuh, sejarah terus berbisik di balik menara dan batu-batu gereja ini. Itulah sejarah Gereja Katedral Makassar. Next, kita ngulik sejarah apa lagi ya? Komen di bawah. Saya Ririn mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Historia berikutnya. Bye!